Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran desain grafis percetakan. Ya, materinya masih dengan menggambar bentuk dan perspektif. Ya, kemarin itu kita sudah membahas tentang apa itu menggambar bentuk. Ya, kemudian ada macam-macam bentuk, ada bentuk kubistis, ada bentuk silindris, ya, ada bentuk bebas. Nah, kemudian ada juga media yang digunakan untuk menggambar bentuk. Ya, ada media kering. Ya, media kering itu terdiri dari pensil, kemudian ada krayon, spidol, ada konte, ada drawing pen. Ya, dan ada juga media basah. Ya, yang terdiri dari cat air, cat poster, kemudian tinta bak, cat minyak, dan echolin. Ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, ya, tentang prinsip-prinsip seni rupa. Ya, jadi dalam seni rupa itu berlaku yang namanya prinsip, ya, dalam menggambar bentuk. Nah, di sini kita akan membahas dari yang pertama adalah perspektif. Ya, jadi perspektif ini merupakan prinsip yang sangat penting, ya, dalam menggambar bentuk. Nah, gambar yang hendaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu gambar yang dekat kelihatan lebih besar dan sebaliknya. Ya, jadi yang dekat, ya, gambar yang dekat itu kelihatan lebih besar dan gambar yang jauh itu akan kelihatan semakin kecil. Ya, jadi semakin jauh dia akan semakin kecil. Oke. Nah, gambar dengan hukum perspektif itu berarti menggambar dengan pandangan satu arah atau dua titik lenyap. Ya. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah proporsi. Nah, ini maksud dengan prinsip proporsi dalam menggambar bentuk itu adalah kesebandingan, keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan yang lain. Ya, itu disebut dengan proporsi dalam menggambar bentuk. Ya, jadi dengan menggunakan proporsi yang tepat, maka gambar benda yang dihasilkan akan tampak wajar. Nah, sebaliknya jika gambar yang dibuat tidak sesuai dengan proporsi, maka gambarnya akan terkesan janggal. Ya. Nah, kemudian prinsip berikutnya itu adalah komposisi. Ya, jadi ada komposisi dalam menggambar bentuk itu biasanya dapat diartikan sebagai suatu susunan atau letak objek gambar. Ya, penyatuan komposisi objek gambar akan lebih memperindah dan lebih menampakkan maksud dari gambar itu sendiri. Ya, itu kenapa dibutuhkan yang namanya komposisi. Ya. Kemudian prinsip berikutnya adalah gelap terang atau half tone. Ya, nah, benda akan terlihat oleh mata kita bila terkena cahaya. Ya, jadi bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang, ya, sedangkan bagian benda yang tidak terkena cahaya itu akan tampak gelap. Ya, itu namanya prinsip gelap terang atau half tone. Oke. Kemudian ada prinsip bayang-bayang atau shadow. Nah, jadi dalam menggambar bentuk, peranan bayang-bayang itu sangat menentukan untuk terciptanya kesan tiga dimensi. Ya, jadi dia memanfaatkan bayangan atau shadow dari objek yang akan kita gambar. Ya, jadi meskipun agak samar-samar, bayang-bayang itu harus ada. Ya, di mana bayang-bayang itu sendiri dapat dibedakan menjadi tiga bagian. Ya, yaitu bayangan karena sinar atau bayang-bayang awak, yang berarti bayangan yang ada pada benda tersebut. Nah, kemudian ada bayangan benda karena sinar yang mengenai benda lain atau bayang-bayang langka. Dan kemudian ada bayangan benda pada permukaan yang licin, ya, atau bayang-bayang sendiri. Ya. Nah, adapun teknik dalam menggambar bentuk. Ya. Teknik yang pertama adalah linear. Ya. Jadi linear merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis, ya, sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Ya. Nah, contohnya seperti ini, yang sebelah kiri teknik linear. Ya, jadi dia menggambar objek bunga, tanaman, yang menggunakan garis lengkung, ya, sehingga dia memperjelas objek
bahwa ini adalah gambar bunga, ya. Nah, kemudian ada teknik blok, ya. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar satu warna, ya, sehingga tampak bentuk globalnya atau yang disebut dengan siluet, ya. Nah, seperti ini yang di tengah, ya, teknik blok, ya. Di sini ada gambar kucing tapi dia hanya fokus pada satu warna saja, warna hitam saja, ya. Jadi dia tampak seperti bayangan atau siluet. Oke. Kemudian teknik berikutnya adalah arsir, ya. Arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang, ya, untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi, ya. Contohnya seperti ini, ya. Bagian yang terkena cahaya, ya, itu objeknya akan terlihat lebih terang, sedangkan yang tidak terkena cahaya dia akan tampak lebih gelap atau arsirannya akan lebih hitam. Untuk bayangannya juga seperti itu, ya, akan lebih hitam arsirannya. Oke. Kemudian teknik berikutnya itu ada Dussel, ya. Jadi Dussel ini merupakan cara menggambar yang penentuan gelap terang objek gambarnya itu menggunakan pensil gambar, ya, yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah, ya, seperti ini, ya. Jadi dia dalam posisi miring, ya, itu namanya teknik Dussel. Oke. Kemudian ada teknik pointillist, ya, merupakan cara menggambar yang dalam menentukan gelap terang objek gambar itu menggunakan pensil atau pena gambar dengan cara dititik-titikkan, ya. Teknik penggambaran pointillist ini dilakukan dengan membuat titik-titik sebanyak mungkin, nah, sehingga menampilkan sebuah bentuk yang diinginkan, ya, seperti ini. Jadi dia hanya menggunakan titik-titik sebanyak mungkin, ya, sehingga terbentuk sebuah gambar, ya. Ini namanya teknik pointillist. Nah, kemudian ada teknik akuarel, ya. Jadi teknik akuarel itu merupakan cara menggambar dengan menggunakan cat air, ya, dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang, ya. Ini teknik akuarel, ya, contohnya dia menggunakan cat air, ya. Nah, gambar perspektif satu titik hilang, ya. Jadi ini gambar perspektif satu titik hilang itu kita bahas dulu dari sejarahnya, ya. Perspektif itu berasal dari bahasa Italia, ya, yaitu prospettiva, ya, yang berarti gambar pandangan atau sudut pandangan. Nah, menurut Leonardo da Vinci, perspektif adalah sesuatu yang alami yang terbentuk dari relief datar menjadi suatu relief bidang atau ruang. Nah, perspektif adalah suatu teknik sistem matematika untuk membentuk suatu proyeksi bidang 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi, ya, seperti kertas atau kanvas, ya. Nah, itu dia tadi sedikit tentang gambar perspektif, ya. Nah, untuk materi berikutnya ini akan kita lanjutkan, ya, di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih.